Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran daring. Mata kuliah struktur perkembangan tumbuhan 2 atau anatomi tumbuhan. Topik kita saat ini jaringan pengangkut. Kemampuan akhir yang diharapkan dari pertemuan ini adalah mahasiswa dapat menjelaskan jaringan pengangkut yaitu xilem dan floem pada tumbuhan. Jaringan pengangkut pada tumbuhan terdiri dari xilem dan floem yang berfungsi mengangkut air dan zat-zat yang terlarut di dalamnya serta bahan organik untuk pertumbuhan tanaman. Xilem dan floem merupakan jaringan kompleks, selalu berdampingan dan bersama-sama menyusun sistem pengangkut atau berkas vaskular. Tumbuhan yang mempunyai jaringan pengangkut disebut tumbuhan vaskular, termasuk Pteridophyta dan Spermatophyta. Kita masuk pada topik yang pertama, xilem. Xilem merupakan jaringan kompleks karena terdiri dari beberapa tipe sel yang berbeda, dapat bersifat hidup dan tidak hidup. Penyusun utama xilem yaitu 1. Tracheae, 2. Trakea, 3. Serabut xilem, dan 4. Parenkim xilem. Pada awalnya, xilem merupakan hasil aktivitas meristem apikal melalui pembentukan prokambium. Xilem yang terbentuk dari prokambium disebut xilem primer. Bila pertumbuhan primernya lengkap, kemudian membentuk jaringan sekunder sebagai hasil aktivitas kambium, maka xilem yang terbentuk disebut xilem sekunder. Meskipun xilem primer dan xilem sekunder agak berbeda bentuknya, tapi keduanya akan berbaur pada pertumbuhan selanjutnya. Gambar ini menunjukkan bagian-bagian xilem. Bagian A sampai C ditunjukkan struktur dari tracheae. Bagian D sampai G ditunjukkan struktur dari trakea. Bagian H sampai K ditunjukkan struktur dari serabut xilem. Xilem primer terdiri dari protoxilem, yaitu xilem yang dibentuk pertama kali, dan metaxilem, yaitu xilem yang dibentuk kemudian. Pada tumbuhan tingkat tinggi, protoxilem batang letaknya paling dekat dengan empulur, disebut xilem endart. Sedang di bagian akar, letaknya di sebelah luar metaxilem, disebut xilem exart. Unsur-unsur penyusun xilem adalah 1. Tracheae, 2. Trakea, 3. Serabut xilem, 4. Parenkim xilem. Kita masuk pada topik yang pertama, trakea dan tracheae. Trakea dianggap berasal dari tracheae. Trakea dan tracheae dalam keadaan dewasa berbentuk bulat panjang, berdinding sekunder, terdiri dari lignin dan tidak mengandung kloroplas. Perbedaan pokok antara trakea dan tracheae adalah tracheae tidak terdapat perforasi atau lubang-lubang. Pada waktu dewasa, selnya bersifat mati karena tidak mengandung protoplas, sedangkan pada trakea, ujung-ujungnya penuh dengan lubang-lubang. Gambar ini menunjukkan bentuk penebalan trakea. Bagian A adalah dinding primer, bagian B adalah dinding sekunder dengan bentuk penebalan. Angka Romawi 1 yaitu penebalan cincin, angka Romawi 2 dan 3 menunjukkan penebalan spiral, angka Romawi 4 dan 5 menunjukkan penebalan jala. Transport air dan zat hara dalam trakea dapat berlangsung antara sel satu dengan sel yang lain secara bebas melalui perforasi, sedangkan dalam tracheae melalui nokta antar selnya. Sel-sel pembentuk trakea merupakan deretan memanjang
dan perforasi pada ujung sel itu sangat sempurna atau bahan dinding selnya hilang membentuk pipa panjang. Setelah terbentuk pipa, dinding yang tidak mengalami perforasi mengadakan penebalan sekunder. Bentuk penebalan tersebut dapat seperti cincin, spiral, atau jala. Gambar ini menunjukkan struktur dari trakeid. Ditunjukkan pada gambar adanya dinding sekunder dan dinding primer. Topik kedua, serabut xilem. Struktur serabut xilem serupa dengan serabut sklerenkim, meskipun asalnya dari trakeid yang berdiferensiasi lebih lanjut dengan dinding yang tebal dan nokta sederhana. Serabut dan trakeid saling melekat sehingga sulit dipisahkan, tetapi umumnya sel serabut lebih panjang dari trakeid karena ujungnya yang runcing dapat masuk di antara sel-sel sewaktu memanjang. Serabut xilem ini terlihat jelas pada xilem yang unsurnya terdiri dari trakeid dan trakea. Sedangkan xilem yang hanya terdiri dari trakeid, serabut itu tidak jelas. Kita masuk yang ketiga, parenkim xilem. Parenkim merupakan sel hidup, terdapat baik pada xilem primer maupun pada xilem sekunder. Pada xilem sekunder, parenkim berasal dari kambium yang berbentuk fusiform atau bentuk sel jari-jari, sehingga diperoleh sel-sel yang sumbu panjangnya mengikuti arah jari-jari organ. Sel-sel parenkim ini mengandung berbagai senyawa, umumnya tepung atau lipid, karena parenkim berfungsi sebagai penimbun cadangan makanan. Kita masuk dalam topik yang kedua, yaitu floem. Floem merupakan jaringan pengangkut hasil fotosintesis yang biasanya berasosiasi dengan xilem dalam sistem jaringan pembuluh. Seperti halnya xilem, floem terdiri dari beberapa macam sel dan dari segi perkembangan dapat dibagi menjadi floem primer dan floem sekunder. Floem primer berdiferensiasi dari prokambium dan floem sekunder dihasilkan oleh kambium pembuluh. Floem tersusun atas 1. Pembuluh tapis, 2. Sel pengiring, 3. Parenkim floem, 4. Serat, 5. Sklereida. Kita masuk yang pertama, pembuluh tapis. Unsur penyusun pembuluh terdiri dari 2 bentuk, yaitu sel tapisan dan bulu tapisan. Sel tapisan merupakan sel tunggal dan bentuknya memanjang dengan bidang tapisan terletak di samping atau ujung sel. Terdapat pada tumbuhan Pteridophyta dan Pinophyta. Bulu tapisan berupa berkas sel-sel memanjang yang masing-masing merupakan bagian dari bulu itu dan dihubungkan oleh 1 atau lebih bidang tapisan, biasanya terletak di ujung sel. Gambar ini ditunjukkan struktur dari floem. Gambar A ditunjukkan struktur floem irisan memujur, bagian B ditunjukkan struktur floem irisan melintang. A adalah bidang tapisan, B adalah bulu tapisan, C adalah sel pengiring, D adalah plasma sel yang menempel di dinding. Sifat khas unsur pembuluh adalah adanya bidang tapisan pada dinding selnya, serta terdapat modifikasi protoplas tanpa nukleus. Bidang tapisan itu merupakan sekelompok lubang-lubang yang membatasi 2 sel yang berdampingan, yang dihubungkan oleh benang-benang plasma yang terdapat di dalam lubang-lubang tapisan itu. Lubang tapisan itu biasanya dilapisi oleh kalosa, yaitu
suatu polimer glukosa sehingga lubangnya menjadi kecil. Kalosa ini akan menipis bila pembuluh sedang aktif menyalurkan zat makanan. Jumlah bidang tapisan dan besarnya lubang tapisan berbeda tergantung pada jenis tumbuhan. Kita masuk yang kedua, sel pengiring. Sel pengiring adalah sel-sel parenkim yang khusus, yang fungsinya berhubungan dengan bulu tapisan yang mengatur translokasi. Sel pengiring berhubungan dengan bulu tapisan melalui plasmodesmata. Protoplas sel pengiring adalah khas dan menunjukkan bahwa sel dalam keadaan metabolik aktif. Sel-selnya mengandung plastida, mitokondria dengan jumlah yang banyak, dan retikulum endoplasma. Sel pengiring terbentuk dari sel induk yang sama dengan sel pembuluh. Sel induk membelah 1 atau 2 kali secara memanjang serta tidak sama besar, menghasilkan sel pembuluh yang besar dan sel pengiring yang kecil. Dinding bersama antara sel pengiring dan sel pembuluh biasanya tipis dengan penuh plasmodesmata. Sel pengiring tidak dijumpai pada tumbuhan Pinophyta, Pteridophyta, dan Protophyllum dicotyl. Kita masuk yang ketiga, parenkim phloem. Sel-sel parenkim pada phloem mengandung bermacam-macam substansi ergastik seperti tepung, tanin, dan kristal. Sel parenkim yang mengandung kristal mungkin terbelah lagi menjadi sel yang lebih kecil dan masing-masing sel mengandung kristal. Sel-sel parenkim sering berhubungan dengan serat dan skleroid. Kita masuk pada yang keempat, serat dan skleroid. Serat terdapat baik pada phloem primer maupun phloem sekunder. Pada phloem primer, serat terdapat berkelompok, sedangkan pada phloem sekunder, serat dapat tidak berkelompok. Serat dapat bersifat hidup atau mati pada waktu dewasa. Serat yang bersifat hidup berfungsi sebagai sel penyimpan seperti pada xilem. Pada beberapa jenis tumbuhan, serat primer dan sekunder merupakan sel yang panjang dengan dinding yang tebal sebagai bahan baku serta komersial, misalnya pada Linum cannabis dan pada hibiscus. Kita masuk pada topik ketiga, yaitu tipe berkas pengangkut. Tipe berkas pengangkut pada batang, struktur jaringan pengangkutnya bermacam-macam. Pada tumbuhan dikotil, jaringan pengangkut merupakan lingkaran korteks dan empulur. Silinder tersebut biasanya terpisah oleh adanya parenkim interfasikular. Jaringan pengangkut pada akar berbeda dengan batang karena xilem letaknya berselang-seling dengan phloem. Pada batang, phloem terletak di sebelah luar xilem. Berdasarkan letak phloem dan xilem, maka dibedakan beberapa tipe berkas pengangkut. 1. Berkas pengangkut kolateral. 2. Berkas pengangkut bikolateral. 3. Berkas pengangkut konsentris. Kita masuk pada yang pertama, berkas pengangkut kolateral, yaitu phloem dan xilem berdampingan, dibagi menjadi kolateral terbuka dan kolateral tertutup. Berkas pengangkut kolateral terbuka yaitu antara phloem dan xilem terdapat kambium, misalnya pada batang tumbuhan Magnoliopsida dan Pinophyta. Berkas pengangkut kolateral tertutup yaitu antara phloem dan xilem tidak terdapat kambium pembuluh. Letak berkas pengangkut biasanya tersebar dan terdapat pada batang monokotil. 2. Berkas pengangkut bikolateral.
Berkas pengangkut bikolateral yaitu xilem diapit oleh floem luar dan floem dalam. Batas antara xilem dan floem luar adalah kambium, sedangkan antara xilem dan floem dalam terdapat parenkim penghubung. Berkas pengangkut ini terdapat pada tumbuhan Solanaceae, Cucurbitaceae, dan Apocynaceae. Yang ketiga, berkas pengangkut konsentris. Berdasarkan letak xilem terhadap floem, dibedakan konsentris amfifasal dan konsentris amfikribral. Berkas pengangkut konsentris amfifasal yaitu bila xilem mengelilingi floem, misalnya pada batang Acorus, Cordylene, Testudinaria, Aloe, dan Agave. Berkas pengangkut konsentris amfikribral yaitu xilem dikelilingi oleh floem, misalnya pada rizoma tumbuhan paku. Gambar ini menunjukkan struktur tipe berkas pengangkut. Bagian A ditunjukkan tipe berkas pengangkut amfifasal. Bagian B, tipe berkas pengangkut amfikribral. Bagian C, tipe berkas pengangkut radial. Bagian D, tipe berkas pengangkut kolateral terbuka. Bagian E, tipe berkas pengangkut kolateral tertutup. Dan bagian F adalah tipe berkas pengangkut bikolateral. Demikian kita telah mengikuti pemaparan dengan topik jaringan pengangkut. Sekian dan terima kasih.